Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali aktivitas kita di akhir pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih karuniamu, serta penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Dan pagi ini kami kembali akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami sehingga kami dapat mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Muliakan Tuhan, hai jiwaku. Pembacaannya terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Natal sudah dekat. Tak terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Biasanya lagu-lagu Natal sudah mulai berkumandang di mal-mal. Dan lagu-lagu itulah yang membuat musim Natal begitu istimewa dan berkesan. Lagu-lagu pujian kelahiran Juru Selamat selalu menjadi bagian dari perayaan Natal. Lagu-lagu semacam itu sebenarnya mulai dinyanyikan sebelum Juru Selamat lahir. Salah satunya lagu yang dinyanyikan oleh Maria. Dan ada lagi yang lainnya digubah oleh Zakaria. Kidung pujian yang dinyanyikan oleh Bunda Maria ini tercatat dalam Injil Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Dan kidung tersebut dinyanyikan oleh Maria saat ia mengunjungi sepupunya Elisabet, setelah diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Yesus. Kidung ini terkadang disebut sebagai Magnificat, istilah Latin dari kata pembuka Lukas 1 ayat 46 yang artinya memuliakan. Kidung Maria adalah tentang memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Meskipun Yesus belum lahir, tetapi Maria ingin menyanyikan pujian baginya dan mengagungkan namanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini Maria dengan tegas mengatakan bahwa ia akan disebut berbahagia, bahwa jiwanya memuliakan Tuhan dan hatinya sangat bergembira, dan semua itu adalah karena Allah. Ini menunjukkan bahwa ia telah memahami dan mengenal siapa Allah itu, serta merasakan karya-karyanya, yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya dan bahwa Allah yang sangat memperhatikannya dan mengangkatnya, karena sebelumnya ia telah dipandang rendah oleh dunia ini. Jadi kegembiraan dan kebahagiaan Maria di tengah pergumulannya tidak ia peroleh dari dan di tempat lain, tetapi di dalam Allah. Allah yang begitu mengasihi dan mencintainya sehingga menyelamatkannya, bahkan menyelamatkan umatnya, walaupun ia dan umatnya dimarginalkan, dipandang rendah dan hina. Nah, saudara-saudaraku, kata rendah atau direndahkan di sini dapat kita artikan dengan berbagai makna. Yang pertama yaitu bahwa Maria sadar bahwa ia hanyalah manusia yang berdosa, yang memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Namun walaupun demikian, Allah mengangkat bahkan menjadikannya hambanya, menjadi alat mitranya di dalam
mewartakan karya keselamatan dari Kristus. Nah, yang kedua, Maria mau menunjukkan bahwa ia juga direndahkan, baik sebagai perempuan maupun karena hal-hal yang ia alami, yang rentan terhadap gunjingan dan cemoohan orang lain di sekitarnya. Karena secara umum kita tahu di zaman Maria, bahkan hal ini masih terdapat di berbagai daerah di dunia maupun di Indonesia, di mana di dalam masyarakat perempuan seringkali dilihat hanya sebagai kasta kedua setelah laki-laki. Bahkan mereka seringkali dilihat hanya sebagai objek semata, yang artinya bahwa perempuan itu disetarakan seperti benda. Sedangkan harta paling berharga di dalam kehidupan didominasi oleh laki-laki. Nah, saudaraku, dengan pemahaman seperti ini, kita dapat membayangkan betapa besarnya, beratnya beban yang dipikul Maria, yaitu pandangan yang benar-benar rendah dari masyarakat terhadap seorang perempuan. Ditambah lagi dengan adanya anggapan ia hamil di luar nikah karena belum menikah dengan Yusuf. Dan jika saat itu Yusuf tidak mengambilnya dengan segera sebagai istri, maka bisa-bisa ia akan dirajam dan dilempari batu hingga mati. Jadi keadaan Maria, saudaraku, memang amat berat ketika itu. Tetapi ia tetap bersuka cita, bergembira dan berbahagia. Jiwanya memuji dan memuliakan Tuhan, sebagaimana yang kita saksikan dalam bacaan kita hari ini. Dan dikatakan bahwa hal itu terjadi hanya karena Allah semata. Allah yang bagaimana sehingga dapat membuat Maria melihat segala sesuatu secara berbeda, bahkan dapat bersuka cita di tengah kekalutan hidupnya. Ayat 46 mengatakan bahwa Maria dapat berbahagia dan memuji memuliakan Tuhan di tengah pergumulannya, karena ia yakin dengan sungguh bahwa Allah lah juru selamatnya, yakni Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang berlimpah kebaikan dan kasih setia. Dan karena ia yakin telah memiliki Allah yang tidak pernah lalai dan yang menepati janji-janjinya. Nah, kesemuanya ini merupakan jaminan bagi Maria untuk berbahagia dan bersuka cita di tengah pergumulannya. Inilah saudaraku makna Natal bagi Maria, di mana damai, sukacita dan kebahagiaan oleh karena pengorbanan cinta kasih dapat melampaui segala pergumulan dan kekalutan hidup. Maria sadar bahwa Allah telah berkorban dengan jalan turun ke dalam dunia ini demi umatnya, dengan membawa perdamaian dan keselamatan serta kesukacitaan. Hal ini juga saudaraku yang menginspirasi Maria, sehingga ia mau berkorban sebagai alat yang dipakai Allah untuk mewujudkan rencananya. Sehingga Maria mengorbankan kebebasannya, kehormatannya, dan kebahagiaannya menurut ukuran dunia. Ia tidak akan bergumul dan berada di dalam masalah jika ia tidak menerima perintah Tuhan untuk mengandung sang bayi juru selamat umatnya. Tetapi Maria rela berkorban dengan mengandungnya. Ia rela menanggung derita dan cacian karena akan dianggap sebagai perempuan yang tidak tahu diri karena hamil di luar nikah. Ia juga rela akan dibenci oleh Yusuf karena dianggap mengkhianati cintanya. Ia rela berkorban begitu banyak untuk hidup menurut perkenanan Tuhan. Ini adalah makna Natal yang sesungguhnya bagi Maria. Sebuah kerelaan untuk berkorban demi terwujudnya perkenanan Tuhan, demi keselamatan darinya, sehingga ia tetap bersuka cita dan berbahagia di tengah pergumulan dan masalah yang melanda hidupnya. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita?
Apa makna Natal bagi kita? Maukah kita berkorban seperti Maria agar hidup kita dipakai Tuhan dan diperkenankannya? Maukah kita mengorbankan hal-hal yang berharga bagi kita? Uang kita, waktu kita dan sebagainya untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita diingatkan tentang makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa Natal adalah sebuah pengorbanan dan wujud cinta kasih Allah untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Kita juga diingatkan bahwa sukacita, kegembiraan, keselamatan dan kebahagiaan yang sejati hanya terjadi karena Allah semata. Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat itu dengan benar, maka dengan sendirinya pengenalan akan Tuhan akan menyadarkan kita tentang siapa Dia dan siapa diri kita seperti Maria. Sehingga hidup kita akan dibaharui dengan perubahan dan pandangan yang baru di dalam melihat dan menjalani hidup ini. Hanya dengan sebuah kesadaran, yaitu pengenalan akan diri dengan baik dan pengenalan akan Allah serta perbuatan-perbuatan besar yang telah dan yang sedang dikerjakannya, maka kita juga dapat merasakan apa yang dirasakan Maria, yaitu sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan di balik kekalutan hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, mari bersama-sama dengan Maria, Elizabeth, bahkan beserta orang-orang percaya yang mengalami sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan yang sejati di tengah segala hal yang sedang kita alami dengan mengatakan, biarlah lagu ini juga menjadi refleksi dan doa setiap kita di dalam menyambut di hari kelahirannya yang menyukacitakan dan yang menyelamatkan. Kiranya Natal tahun ini tidak hanya menjadi sebuah momen sehingga berlalu begitu saja saudaraku. Tetapi biarlah Natal selalu menorehkan makna yang mendalam di dalam hidup kita. Dan kiranya spirit Natal terus kita hidupi di dalam keseharian hidup kita. Spirit rela berkorban agar hidup kita dipakai dan sesuai perkenanannya. Spirit yang memuliakan Tuhan setiap hari. Spirit hidup dan yang memiliki pandangan yang benar tentang kegembiraan, kesukacitaan dan kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya karena Allah semata. Oleh karena itu, mari jalanilah hidup kita ini dengan selalu memuliakan Tuhan dan kiranya Allah saja yang menjadi fokus hidup kita. Dan kiranya sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera Allah selalu menaungi setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, jiwa kami memuliakan-Mu dan hati kami bersukacita karena Engkau, Juru Selamat kami. Sebab Engkau tidak pernah melupakan kami, melainkan Engkau senantiasa memberkati setiap orang yang setia kepadamu. Engkau selalu mengingat janji kasih setiamu seperti yang Engkau janjikan kepada nenek moyang kami, yaitu keselamatan yang Engkau berikan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah kami agar hidup kami dapat menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Dan biarlah kami terus bersukacita di dalam Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin.